Kakak tahu nggak mukjizat Nabi Muhammad? Gak tahu. Nah, kok nggak tahu gimana sih? Apa mujizatnya? Bisa mengeluarkan air dari tangan, Kak. Untuk apa? Untuk cebok. Sih? Kakak tahu kalau Muhammad itu Allah? Enggak. Setiap Muhammad ingin selangkangan, Muhammad selalu menurunkan ayat. Agak lain ya. Saya nyimak aja. Tadi sih ada yang bilang Muhammad itu keluar air dari tangan itu. Jangan ya teman-teman ya. Kita jangan monolog ya. Yang bahaya itu saya bukan kalian. Kita nggak boleh monolog. Mbak. Jadi kalau memang Yesus melawan iblis, sedangkan umatnya Yesus itu aja ibaratnya banyak mempermainkan Yesus. Dia orang Kristen. Dia orang Kristen, tapi dia bersumpah demi Tuhan Yesus, demi anak. Oke. Sebagaimana layaknya Anda manusia, jangan menjadi iblis di sini, ya. Kalau nggak jadi iblis, jadi aja iblis, ya. Tapi jangan di room saya. Islam Kristen, bro. Kristen kak. Kristen. Ada yang mau ditanya? Ada sedikit nih kak masalah nabi palsu tuh kak. Gimana ciri-ciri nabi palsu kak? Nabi-nabi palsu. Iya kak. Dia selalu menyebut nama Allah, tetapi apa yang dia katakan itu tidak pernah terbukti itu. Ada tertulis dari kitab tuh kak? Ada. Di mana tuh kak? Boleh juga kamu lihat di dalam Ulangan 13 ayat 1 ya. Jadi nabi palsu itu akan menyuruh kita menyembah ilah lain gitu. Dan dia itu adalah seorang pemimpi. Nih ya, saya bacain ya. Ini ciri-ciri nabi palsu yang paling signifikan ya. Nih jadi kalian hati-hati ya. Kalau ada pemimpi itu adalah nabi palsu. Ya, pemimpi yang mengajak kita menyembah ilah lain. Nah, ini. Ya, bentar. Ya, mungkin saja di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Jadi hati-hati ya sama orang-orang yang bawa mujizat, itu belum tentu dari Tuhan. Karena iblis juga bisa bermujizat, karena iblis itu peniru. Ya. Jadi jangan kalian langsung wah ngelihat orang bisa bermujizat, itu bisa jadi syaitoni rojim. Hati-hati ya. Nih. Di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia akan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang dia sampaikan kepadamu itu terjadi, dia berkata, "Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Mari beribadah kepadanya." Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati sama nabi-nabi yang seperti ini ya. Jadi untuk orang Kristen ya, saran saya, jangan terpukau sama mujizat yang ditunjukkan oleh nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena bisa jadi itu dari iblis. Dia ingin membuat kamu tercengang dan terkesima. Tetapi kamu diajak untuk menyembah ilah tidak dalam kebenaran. Seperti itu, Bang. Oh, maksudnya tadi pemimpi itu seperti apa tuh Pak? Pemimpi katanya. Udah dijawab, Bang. Kau mau tahu. Namanya pemimpi yang lagi tidur lah. Kau pun aku ajarin lagi kau mimpi. Nggak mungkin lah aku ajarin kau mimpi. Aku Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Kakak tahu nggak mukjizat Nabi Muhammad? Gak tahu. Nah, kok nggak tahu gimana sih? Apa mujizatnya? Bisa mengeluarkan air dari tangan, Kak. Untuk apa? Untuk cebok. Gimana ceritanya? Tapi dia kan pakai batu ceboknya. Ya. Tapi dia kan pakai batu ceboknya. Kakak lihat dalilnya. Hah? Masa iya? Sih. Kakak tahu kalau Muhammad itu Allah? Enggak. Kok nggak tahu? Enggak. Karena dia tidak pernah melakukan mujizat yang saya tahu. Setiap Muhammad ingin selangkangan, Muhammad selalu menurunkan ayat. Lalu agak lain ya. Saya nyimak aja. Tadi sih ada yang bilang Muhammad itu keluar air dari tangan itu. Jangan ya teman-teman ya. Kita jangan monolog ya. Yang bahaya itu saya bukan kalian. Kita nggak boleh monolog. Halo Mbak. Halo. Halo. Selamat siang. Islam Kristen, Bang? Kristen kak. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya saya mau tanyakan kak, bagaimana
akhir dari kisah hidup atau kematian para musuh-musuh Kristus, Kak. Seperti Herodes, Pilatus, dan para tentara Romawi, musuh-musuh Kristus itu, Kak. Bagaimana akhir hidup Mana mereka nggak itu, musuh Kak? Kristus itu Herodes? Maksudnya orang-orang yang terlibat dalam kematian Yesus, Kak. Dengerin dulu, Tuhan Yesus itu tidak pernah menganggap mereka itu musuhnya. Kok bisa kamu mengatakan Herodes musuhnya? Ini kan kamu ini ngeri banget itu. Nggak ada ya. Maksudnya, Kak, yang Musuhnya terlibat Kristus itu adalah iblis. Dengerin saya. Herodes itu adalah manusia. Apakah Yesus itu menganggap dia musuh? Tidak. Musuhnya Yesus itu adalah iblis yang membawa dosa dan maut bagi manusia. Jadi Herodes musuh Tuhan Yesus? Bukan. Musuhnya itu adalah iblis. Itu ya. Jadi jangan dibilang gimana nasib mereka. Tuhan Yesus itu mengampuni. Ya, siapa saja yang mau bertobat pasti diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu karena Allah adalah Maha Pengampun. Jadi kalau dikatakan Herodes musuhnya Yesus, bukan. Musuhnya adalah hanyalah iblis gitu. Iya, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini namanya siapa ini? Saya bingung manggilmu. Panggil aja namanya Lena, Kak. Namanya? Namamu? Iya, itu panggil aja nama Lena. Ini akun samaran saja, Kak. Dan Aisyah mau bertanya, Kak. Memang betul kata kakak tadi bahwa ya saya mau ingin bertanya. Memang betul kata kakak tadi Yesus melawan iblis. Iya kan, Kak? Jadi kalau memang Yesus melawan iblis, sedangkan umatnya Yesus itu aja ibaratnya banyak mempermainkan Yesus. Bagaimana itu, Kak, hukumannya, Kak? Ya, mereka itu diberi kuasa untuk melawan iblis itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengenakan Kristus, ya kita itu harus berusaha melawan keinginan daging itu. Karena iblis atau setan itu memang akan terus-terusan mengamati manusia gitu. Jadi orang-orang Kristen itu dimampukan untuk mengalahkan iblis. Memang iblis itu selalu mengamat-amati manusia gitu. Gimana caranya, Kak? Kok bisa orang Kristen itu malahan banyak yang berbuat dosa? Yaitu karena keinginan dasar itu adalah perseteruan dengan Allah. Karena iya memang betul. Kita kan kalau di kita agama Muslim atau kita di agama Kristiani kan kalau sudah bersumpah membawa nama Tuhan kita sendiri, itu berarti tidak main-main kan, Kak? Kami nggak boleh bersumpah. Bentar, Kak. Sumpah itu cuma ada di Islam, Kak. Orang Kristen itu enggak, gini ya, orang Kristen itu tidak pernah diperintahkan untuk bersumpah, gitu. Jadi kalau sumpah-sumpah itu adalah untuk iblis, gitu. Memang betul, Kak, benar, Kak. Benar, Kak, memang benar, Kak, memang betul. Tapi di kita umat manusia sekarang, yang Kristen ataupun Muslim, sekarang sudah banyak mengotorin yang namanya mulutnya sendiri. Dan tidak menjaga apa efeknya dia membawa yang namanya bersumpah. Jangan kakak mengatakan kita Kristen itu tidak ada mengucapkan sumpah. Memang nggak ada. Mereka memang nggak ada. Ada. Kami dilarang itu bersaksi dusta. Kami dilarang bersaksi dusta. Kenyataannya ada. Iya memang betul kata kakak bersaksi. Tapi itu manusia atau tidak dia seperti itu? Nggak ada. Di dalam dia Alkitab orang juga nggak ada, Kak. Dia orang Kristen, tapi dia bersumpah demi Tuhan Yesus, demi anak. Oke, nggak ada. Jadi gini, Kak, kakak bisa nggak bedain mana yang Kristen sama yang ngaku-ngaku Kristen? Bisa nggak bedain? Jelas kita sudah bisa membedakan. Nah, itu dulu, kakak bisa nggak bedain yang Kristen di dalam gereja? Di dalam gereja. Nggak ada. Di dalam gereja loh, Kak. Di dalam gereja. Di dalam ajaran orang Kristen, dengerin, Kak. Ini kan saya ngomongin ajaran, bukan ngomongin orang-orangnya. Ngerti nggak? Di sini tuh nggak lagi menjadi hakim, Kak. Kalau kakak ngomongin orang-orangnya, kakak sedang menjadi Tuhan di sini. Menghakimi orang. Sudahkah Anda berkaca atau sudahkah Anda introspeksi diri bahwa lidahmu pun sudah tidak memegahkan diri atau tidak memegahkan iblis? Lah kamu jangan ngomongin orang. Tengok ke dirimu sendiri. Sudahkah kamu juga bersumpah dengan imanmu dengan tidak mengolok-olok orang lain? Kamu aja udah bertindak sebagai Tuhan di sini.
Berarti kamu itu sudah sama seperti iblis. Saya bukan Karena mengolok. saya kasih tahu Kak, hanya iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau ada manusia yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, dialah iblis itu Kak. Jadi Kakak jangan jadi iblis di sini Kak. Karena memang iblis itu sejak semula ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12, dia hendak menyamai dirinya dengan Tuhan. Dia hendak mengatasi langit dan dia hendak mengatasi semua para malaikat. Jadi lakukanlah kelakuan Anda sebagaimana layaknya Anda manusia. Jangan menjadi iblis di sini, ya. Nah, kalau mau jadi iblis, jadi aja iblis, ya. Tapi jangan di room saya.